Hiwirina wirani samanti dakuda canam awirina ca samanti isadhamo sanantana. Kebencian tak dapat dipadamkan dengan kebencian. Hanya dengan sikap tidak membenci dan kasih sayanglah kebencian dapat dipadamkan. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Mari menyongsong pemilu tahun 2024 dengan penuh sukacita sebagai wahana kita membangun kemanusiaan adil beradab serta keadilan sosial dalam bingkai persatuan. Seperti dalam sesanti negara kita, Ru Binide Tanghana Dharma Wangara Bhinneka Tunggal Ika. Sadu, sadu, sadu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik. Aku dan kamu bisa saja berbeda, tapi jaga kerukunan, ketertiban, dan saling menghormati satu sama lain. Salam NKRI, salam Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Tuhan memberkati kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu dia bersaudara. Bersaudara dalam pengertian seutuhnya. Ia saling sayang menyayangi, ia saling pelihara, saling ayomi, ia juga saling bantu-membantu. Tidak akan ada rasa benci antara kita bersama. Lebih-lebih kebencian yang muncul karena perbedaan pilihan dalam pemilu. Saya kira itu pesan singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita lebih mengutamakan persatuan untuk kehidupan berbangsa ketimbang perselisihan dan perbedaan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TV Nusa Tenggara Barat. Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Chai di acara NTB Bicara. Sore hari ini kita akan bicara tentang Jaksa Jaga Desa. Bersama dua narasumber sudah kita hadirkan di studio kita. Selamat datang kami ucapkan pada Bapak Nurholis SMH. Beliau adalah Kepala Seksi Sosbud Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang kedua selamat datang pada Bapak Yus Harudian Putra, Sekretaris Dinas Pemdes Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kupas diskusi kita selama 1 jam bersama dua narasumber kita bicara tentang Jaksa Jaga Desa. Kalau kita lihat mengapa kita bicarakan desa kok mesti harus dijaga, padahal desa juga banyak para punggawa dan penjaganya. Para aktivis desa banyak avatar desa juga banyak. Lalu mengapa ada jaksa desa atau sebenarnya jaksa menjaga desa? Sesungguhnya mengapa desa juga harus intensitas waktu kemudian perhatian masyarakat juga tertuju pada desa? Kita akan
diskusi selama 1 jam bersama narasumber kita tentang jaksa jaga desa apa dan bagaimana jaksa jaga desa. Kita minta komentar 2 narasumber kita pada sore hari ini. Baik, saya sapa dulu Pak Nurholis Kasisosbud Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Ya. Pak Nurholis, kalau kita lihat desa ini kan salah satu elemen penting dalam pembangunan Indonesia, salah satu desa. Tapi pertanyaan awal adalah sesuai dengan topik kita jaksa jaga desa. Pertanyaan saya Pak, mengapa jaksa harus ikut-ikutan menjaga desa? Kira-kira gitu Pak, silakan Pak, dibuka dulu Pak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI yang berbahagia. Terkait pertanyaan tadi saya akan jawab langsung ya. Silakan. Mengapa jaksa perlu dijaga? Desa ya. Desa perlu dijaga. Karena berawal dari arahan Presiden Jokowi waktu itu di Istana Bogor. Karena desa ini dalam pembangunan ini sangat penting dan sebagai garda terdepan. Nah, di situ tentu ada permasalahan yang terkait dengan hukum yang nantinya mungkin akan terjadi karena ya desa sendiri kan pemimpin komunitas, kira-kira seperti itu. Jadi perlu ada pembinaan, pendampingan, dan pengawalan sebagai garda terdepan dalam pembangunan. Oke, baik. Bicara tentang kehadiran jaksa, sebenarnya desa ini desa sendiri yang dikawal atau kepala desanya? Mana sebenarnya Pak? Sebenarnya ya aparatur desa. Di antaranya itu yang siapa? dikawal. Kepala desa, kepala desa, sekretaris di situ. Karena di situ kan ada anggaran pemerintah berupa dana desa yang sangat begitu besar dan dalam pelaksanaannya, dalam penggunaan kan membutuhkan pertanggungjawaban. Jadi ya tidak semua kepala desa mampu membuat pertanyaan seperti itu. Makanya perlu kita bimbing. Berarti semua kepala desa juga harus ini diawasi atau dijaga atau dibantu? Mana sebenarnya yang pas? Diawasi, dijaga, dan dibantu dan diberikan arahan bimbingan. Nah, seperti itu. Jangan sampai nanti menjadi objek pemeriksaan APH. Emangnya ada kemungkinan? Ada kemungkinan, ada dan ada sudah terjadi kan? Di mana? Di NTB? Di NTB ada. Oke. Ini saya minta komentar Pak Yus. Ini harus diawasi, dibina, dijaga. Betul. Kurang apa misalnya pemerintah kita sehingga kejaksaan juga harus turun tangan? Jangan-jangan misalnya di sini Dinas Pemdes Provinsi mungkin kurang memberikan edukasi pada desa, baik itu aparatur desa. Mengapa? Apa nggak cukup dengan kehadiran Bapak aja? Mesti harus ada jaksa ini. Baik. Komentarnya Pak, silakan Pak Yus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi di NTB ini ada 1021 desa. 1200 ya. 1021 desa, 145 kelurahan. Kalau tadi dibilang kenapa sih desa ini harus kita jaga sama-sama. Nah, perumpamannya 1021 dibanding 145. 8 kabupaten dan 2 kota. Ya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa NTB ini sebagian besar adalah desa. Tetapi dari sisi kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, ada posisi yang tanpa masuk mendikotomikan antara perkotaan dan pedesaan. Bahwa desa butuh dorongan-dorongan untuk mampu berkembang dengan kekuatannya sendiri, untuk mampu mengejar ketertinggalan dan seterusnya. Nah, lalu kenapa, apakah tidak cukup hanya peran dari perangkat daerah, anggap saja di level Pemprov, untuk menjaga desa butuh semua. Jujur kami berbahagia sekali ketika ada program ini, Bang Nurholis, bahwa ini menunjukkan komitmen kita semua, care, kepedulian kita semua bahwa desa ini butuh perhatian semua. Satu, tidak hanya dari sisi progres program pembangunan, intervensi dari pemerintah dan seterusnya, tetapi bagaimana ikhtiar kita semua untuk menyayangi desa, membantu desa. Tadi Bang Nurholis sudah sebutkan, mendampingi, monggo desa bisa berkonsultasi dan sebagainya. Karena jangankan desa, Bang Coy, ya, kita di pemerintah daerah pun selalu ada aktif juga koordinasi, konsultasi, yang namanya regulasi di pengadministrasian keuangan misalnya. Tentunya akan terus berkembang seiring dengan update-update terkini ya, Bang Nurholis ya. Kemudian
ada banyak hal yang memang harus dibenahi. Tidak hanya dari sisi penguatan regulasi, tetapi juga dari sisi kapasitas sumber daya manusianya. Nah, salah satu yang kami lihat, kenapa kami tadi sampaikan bahwa kami sangat berbahagia sekali dengan ada program ini. Khusus dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tadi Bang Roy sudah sebutkan bahwa sasarannya adalah aparatur desa. Itu ada kepala desa. Terus habis itu ada perangkat desa di sana, ada sekdes, kasih, kaur, kepala kewilayahan. Kemudian ada LKD di sana, ada LAD. Semua komponen-komponen ini saling terkait satu sama lain nih. Ketika berbicara masalah pelaksanaan program dan kegiatan di desa, penanggung jawab utama tentu tetap kepala desa. Peningkatan kapasitas secara berkala, pendampingan, penanganan masyarakat untuk pencegahannya ini, sehingga dana desa yang alhamdulillah sejak 2015 sampai 2023 ini kalau di NTB kan sekitar 8 triliun lebih yang sudah disuruhkan oleh pusat di NTB. Ini bisa berdaya guna, berhasil guna, dan tentunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau dilihat dari program, ini kan program kejaksaan Pak ya, dalam rangka membangun sinergisitas dengan pemerintah desa. Sebenarnya permasalahan apa saja sebenarnya yang diatensi oleh kejaksaan, yang barangkali pemerintah kabupaten atau provinsi yang mungkin bukan di situ ruangnya. Yang mana kira-kira Pak Sek? Yang bukan ruangnya ya? Bukan ruang dari misal di luar dari kejaksaan. Sehingga harus hadir kejaksaan. Yang mana sebenarnya? Siap. Tadi saya sudah sebutkan dulunya, kapasitas sumber daya manusianya. Jadi contoh, tahun ini desa A sekian dapat dana desa. Dana desa dari pusat, kemudian ada dari ADD, dari APBD kabupaten, dari DBH dan seterusnya. Kemudian ditelurkanlah, di breakdown lah dalam bentuk rancangan program kegiatan. Ketika dalam pelaksanaannya, contoh deh, ketika pelaksanaan pembangunan di desa, misalnya bangun jembatan, ada regulasi-regulasi yang harus diperhatikan, ada update aturan yang memang harus dipelajari secara utuh. Misalnya contoh pengadaan barang jasa dan seterusnya, standar harga dan seterusnya. Terkadang ini kan informasi-informasi ini belum sepenuhnya, belum sepenuhnya. Nah, disinilah kehadiran program ini bisa menjembatani itu, bisa memberikan pemahaman utuh. Bahkan luar biasanya program Jaksa Jaga Desa ini memberikan bantuan konseling Mas Bang Dolisia. Maksudnya arti begini, ketika seorang kepala desa misalnya merancang sebuah program, ada keraguan di hatinya, kira-kira sesuai aturan apa tidak, teman-teman di kejaksaan siap memberikan konsultasi. Oke, kalau seperti itu ini. Kalau saya dengar statement Pak Sekretaris Dinas ini kan ada ruang konseling, itu apakah mengikat harus ada konseling misalnya sebelum melaksanakan proyek, atau memang mau ya, kalau enggak masalah? Gimana kira-kira aturannya di situ Pak? Sebelum saya minta nanti apa sih program pointer para kejaksaan ini Pak? Tadi seperti disampaikan kan ini preventif toh. Nah, kejaksaan dari arahan Presiden melalui Instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2003 tentang optimalisasi peran intelijen kejaksaan. Di situ ada aturan-aturan di bidang intelijen, kemudian di bidang datun. Jadi tidak mengikat. Kalau mau ya gitu kira-kira. Nah, ini dan gratis. Kalau mau selamat silakan konsul gitu ya. Kira-kira seperti itulah, tidak ada mengikat. Oke, Pak Nurholis, kalau kita lihat ini kan salah satu program dari kejaksaan yang sangat luar biasa kita apresiasi ya. Apakah masing-masing desa itu memiliki satu jaksa atau sebenarnya gimana sih modelnya? Apakah misalnya kejaksaan negeri atau memang sudah disiapkan satu desa, satu jaksa? Gimana ini? Kalau disiapkan sih tidak ya, tapi di kabupaten dan kota yang ada di wilayah NTB ini kan ada kejaksaan negeri. Di situ juga ada bidang-bidang intelijen, bidang datun, dan bidang pidana khusus. Ya, silakan berkoordinasi apa permasalahan terkait desa itu. Karena yang lebih spesifik itu yaitu terkait masalah pembangunan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran seperti itu. Selama ini Pak Nurholis melihat problem apa yang barangkali menjadi temuan ketika ada misal tadi disebutkan ada loh kasus kepala desa atau aparatur desa yang terindikasi atau kena. Bidang apa saja itu Pak? Kasus yang pada umum dilaporkan ya masalah proyek pembangunan di desa yang bersumber dari dana desa itu, pertanggungjawabannya itu kan. Kalau berbicara tentang pertanggungjawaban sih sebenarnya ya
sangat sederhana lah kalau di desa itu, tidak seperti yang konvensional. Karena di situ kan berdasarkan musyawarah dan mufakat, yang penting sepanjang itu tidak fiktif aja. Nah, temuan tadi mungkin ada yang fiktif gitu Pak ya? Ada, fiktif ada. Di berbagai ada. Itu kan disebut preventif. Kenapa misalnya kejaksaan dari awal, mulai dari perencanaan, program sampai program selesai itu juga ada memang murni pengawalan yang ketat. Kalau preventif seperti yang di awal tadi ya kalau mau ya, kalau enggak masalah. Kalau saya yang kena ya enggak masalah, ini saya kira-kira gitu Pak. Itu kan berawal dari sejarah tadi kan. Iya. Nah, sejarah sehingga pemerintah dalam hari ini presiden melalui Jaksa Agung terpikirkan karena semua preventif belum ada, ini selalu diambil tindakan. Nah, sehingga dari fakta-fakta itu apa sih yang salah di sini? Oh, ternyata dia tidak paham tentang misalnya akuntansi, pertanggungjawaban, tidak paham. Emang ada, tahan dulu Pak, emang ada ya. Mestinya kalau ada yang kades begitu ya jangan direkomendasi walaupun terpilih misalnya. Ditahan dulu Pak, silakan Pak Sekretaris. Tadi Bang Nuri sudah sebutkan, memang sekian tahun ini sering kita baca juga di media kasus-kasus yang oknum-oknum. Ada yang tadi Bang Nuri sudah sebutkan, markup harga, penggelapan dan seterusnya. Bahwa itu merupakan bagian dari evaluasi kita pasti. Bayangkan untuk pembinaan dan pengawasan di desa, itu kan dari si APIP nih, ada inspektorat, kemudian ada BPKP, BPK, serta ditambah dengan alhamdulillah teman-teman di kejaksaan. Harapan kita semakin banyak yang ngawasi, jumlah case by case-nya semakin menurun. Bahwa kalau dibilang nanti ke depannya 100% tidak ada kasus, ya itu cita-cita kita. Mudah-mudahan tercapai. Tapi minimal begini, satu, minimalisir kasus. Yang kedua, tadi peningkatan kapasitas SDM. Yang ketiga, kami juga selaku perangkat daerah teknis yang bergelut kesehariannya dalam pembinaan di desa dan kelurahan, tentu membutuhkan, kami juga butuh pencerahan juga nih, aturan-aturan terbaru. Itu makanya tadi dari awal kami sampaikan, berbahagia sekali nih. Kami tambah banyak partner untuk diskusi. Diskusi, oh kalau gini gimana nih, kalau ini gimana nih. Kami ada pertanyaan begini dan seterusnya. Bahwa harapan ke depannya, kasus-kasus tersebut tidak terulang, oke. Itu pasti. Yang kedua yang lebih penting sebenarnya, ketika seluruh perangkat desa memahami, taat pada asas dulu deh. Taat pada asas. Ketika aturan detail, teknis dan seterusnya, learning by doing, oke. Nah, ke depannya, tadi Bang Nuri sudah sampaikan, hajat urusan pemerintahan desa ada dua. Tata kelola pemerintahan secara administratif sama program pemberdayaannya. Ini berjalan sesuai rule-nya, berjalan sesuai hajatnya. Dana desa itu kan 30% untuk administrasi pemerintahan, 70% harus untuk program pemberdayaan. Nah, disinilah yang kami sampaikan bahwa ketika ini sama-sama kita kawal, ketika semua komponen, baik pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, kejaksaan, BPK, BPKP, bahkan masyarakat sendiri sayang kepada desanya, ayo sama-sama kita dampingi dan kita. Oke, ini menarik. Kalau saya lihat ini kan instruksi nomor 5 tahun 2023, baru Pak ya? Baru sekali, nanti coba akan kita lihat apakah setelah instruksi ini turun berdasarkan amanah Presiden juga, sudah ada tanda bahwa kepala desa juga mulai terbuka wawasannya, ataukah justru ketika instruksi ini ada sebenarnya sudah ada tanda-tanda juga kepala desa juga akan mungkin ada bermasalah. Nanti kita coba lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini, kita reaksi dulu. Halo Sobat TVRI, Anda dapat menonton TVRI di mana saja dan kapan saja. Anda dapat mendownload di aplikasi TVRI Klik. Ada berbagai informasi dan kategori yang bisa Anda pilih. Berbagai macam acara bisa ditonton melalui streaming TVRI. Anda dapat mengupdate berbagai informasi berita, olahraga, hiburan, agama, dan events, mulai dari informasi nasional hingga internasional. Tersedia juga beragam channel pilihan, TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Daerah.
Anda disarankan menggunakan internet 4G atau Wi-Fi agar dapat menonton streaming TVRI. Ayo, segera download TVRI Klik. Pesona NTB setiap hari Sabtu pukul 16.30 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Mengulik beragam kuliner unik, mencicipi berbagai kuliner khas Nusa Tenggara Barat. Sensasinya tuh manis pedes. Di awal manis, kemudian pedes kayak temen yang pinjem uang. Kalau pas pinjem manis, ditagih pedes. Pedes, gurih, rasa bawang putihnya tuh berasa banget, tapi seger, jadi nggak pedes yang buat enak. Khusus Anda pemuja penuh selera. Makan enak hadir setiap hari Sabtu, Minggu kedua dan keempat, pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Baik, kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini. Tadi memang ada beberapa hal yang sudah mulai digarap, disasar oleh kejaksaan. Sehingga desa itu juga memiliki daya ungkit bagi kemaslahatan desa dan tentunya bagi masyarakat setempat. Saya minta komentar lagi kepada Pak Nurholis. Ini kan ada beberapa program. Boleh mungkin ada pointer apa saja yang jadi program Jaksa Jaga Desa yang diberi inisiasi oleh kejaksaan termasuk ini amanah presiden. Yang mana aja, apa saja pointer-pointernya Pak? Baik, yaitu ini kan sebenarnya sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam hal pengelolaan keuangan desa. Khusus keuangan? Keuangan desa. Oh, berarti itu yang khusus pertama. keuangan, oke keuangan. Ya, keuangan desa. Yang kedua, jadi ada pengoptimalan dari pengawalan dan pendampingan tersebut. Kemudian meningkatkan kolaborasi dari pihak-pihak terkait. Ada kolaborasi ada desa kolaborasi. dengan, emang ada kemungkinan desa tidak membangun kolaborasi Pak ya? Ada nggak? Misal jaksa diabaikan, misalnya kadis diabaikan, Pak Sekdes apalagi misalnya, ada nggak? Dari data yang ada dan berdasarkan apa yang saya dapat ya di lapangan, memang awalnya seperti itu. Nah, sehingga mungkin waktu itu ya belum ada sosialisasi ya. Nah, sehingga dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada bulan Oktober tahun 2023 lalu sudah ada MOU dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terkait tentang jaga desa ini. Dan itu akan ditindaklanjuti nanti oleh masing-masing kabupaten dan kota. Oke, tadi keuangan, kemudian kolaborasi. Yang ketiga Ya. apa? Setelah itu apa? Kalau kolaborasi sudah, apalagi yang 3 ke 4 yang jadi program kejaksaan jaga desa ini Pak? Ada monitoring nggak? Evaluasi tidak pada mereka? Kalau monitoring ya mungkin kita tidak ada ya. Mungkin hanya ya terkait karena misalnya di desa itu sudah didampingi, tentu di situ sudah termasuk laporan perkembangannya seperti itu. Kalau tidak didampingi, ada kemungkinan dimonitoring? Ternyata ada indikasi. Jaksa boleh hadir nggak di situ? Ada kemungkinan? Oh, jaksa boleh hadir karena itu adalah salah satu tugas selain di penuntutan kan, tugas-tugas lain yang diwajibkan kolaborasi oleh kira-kira itu. undang-undang. Nah, seperti itu. Misalnya terkait misalnya serapannya pembangunan atau dari potret-potret itu seperti itu. Oke, Pak Sekdis, Pak Yus, kalau kita lihat tadi sebenarnya ini luar biasa programnya, tapi tadi saya coba pancing Pak Nurholis, ada kemungkinan ada kepala desa tidak membangun kolaborasi, misalnya membangun sinergi. Ada juga ternyata dari 1021 desa ya Pak Yus ya. Nah, kalau hal demikian, apa yang harus dilakukan bagi kepala desa agar ke depan tidak lagi melanggar
Saya belum tanya loh Pak, desa mana yang melanggar-langgar lalu menjadi indikasi kemudian mereka di prodeo kira-kira begitu. Silakan. Betul. Oke. Satu, kita yakini bahwa anggap kepala desa nih ya sebagai leadernya di desa. Kita meyakini bahwa teman-teman kepala desa dan seluruh perangkat desa aparatur, kalau bicara aparatur sudah itu ada BPD, LKD dan seterusnya. Itu adalah orang-orang baik. Betul. Kenapa? Karena tidak mungkin dipilih oleh masyarakat kalau tidak orang baik. Dalam perjalanannya bahwa case by case ada oknum-oknum yang agak-agak melenceng sedikit, oke. Nah inilah yang perlu kita luruskan. Ini yang perlu kita luruskan. Makanya tadi di awal kami selalu sampaikan, ayo kita sayangi desa. Sayangi desa dengan apa? Ketika tahu bahwa siapa tahu ada kenalan kita yang bekerja di sebagai aparatur desa yang kira-kira menurut kita ini nggak pas ini, kita ingatkan. Tadi Bang Nurul sudah menyampaikan teman-teman di Kejaksaan membuka ruang seluas-luasnya Bang ya. Anytime anywhere lah istilahnya Bang ya. Kalau teman-teman desa mau konsultasi. Bahkan tidak hanya desa, tadi saya sudah sampaikan. Kami juga senang sekali dengan program ini. Kami enak, jadi brainstorming kami akan lebih luas lagi nih. Bahwa selama ini sudah kita tempuh itu iya. Bayangkan Bang Choi, jadi kita punya Pergub 15 tahun 2022 tentang pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di situ secara garis besar menggambarkan apa tugas Pemprov, apa tugas Pemkab, kecamatan dan seterusnya. Harapannya kan sama, segala macam regulasi harapannya sama. Ini ketika dilaksanakan secara idealnya seluruh kasus-kasus yang tadi kita sebutkan itu akan hilang, akan nol lah misalnya. Tetapi tidak cukup dengan kita nolkan saja. Harus ada pembinaan secara berkala. Tadi Bang Nurul sudah sampaikan, perlu ada monitoring evaluasi secara berkala di sana. Oke, dari sekian 1021 kepala desa, ini kan menjadi atensi kita bersama. Tadi Pak Nurul menyebut ada beberapa desa atau kepala desa atau korup desa. Sebenarnya itu mengindikasikan bahwa mereka sebenarnya kurang apa ya? Apa kurang kolaborasi, kurang komunikasi, atau kurang apa? Sehingga ada kepala desa yang terpilih secara demokratis, kena juga. Sebenarnya apa? Potret kepala desa seperti apa yang demikian Pak? Pak Sekdis. Apakah kurang pengawasan PPD, masyarakat, atau memang kecerdasan mereka dalam tanda kutip? Ini silakan. Dicelah katanya. Ya. Kalau catatan kami nih bersama teman-teman Dinas Pemdes dari kasus-kasus yang ada di tiap tahun itu, satu teman-teman ini sebenarnya tahu. Oh tahu deh ya, resiko. Tahu, resiko itu tahu. Tapi tetap tergoda untuk melakukannya. Ada juga kasus yang sesungguhnya ini maksudnya baik, tidak untuk, tetapi caranya yang tidak pas. Nah ini yang selalu kalau di kami di Dinas Pemdes Provinsi secara berkala setiap tahun kami kan punya program dan kegiatan itu pembinaan ke teman-teman di desa dari sisi tata kelola keuangan, sisi QDES tadi sudah disinggung oleh Bang Nurholis, kemudian bagaimana pengelolaan aset, bagaimana pelaporan keuangan, khusus administrasi misalnya, sampai kepada bagaimana cara mengevaluasi secara mandiri oleh desa. Apakah program yang dilaksanakan ini pas apa enggak nih? Sampai ada item-item indikator itu. Tetapi dengan 1021 desa, kemudian dinamisnya bagaimana contoh pergantian kepala desa, terus perangkat desa dan seterusnya. Makanya tadi kami sampaikan sekali lagi, ketika semua pihak hadir sesuai dengan kapasitas dan tugas fungsi masing-masing, alangkah mantapnya desa kita di NTB ke depan. Oke. Kalau ini menjadi, maaf Pak Nurholis, catatan kita kan banyak kepala desa sebenarnya ingin berbuat sebaik mungkin bagi desanya. Tadi disebutkan oleh Pak Sekdis, Pak Yus, tujuan niatnya baik, tetapi ternyata dia salah kaprah cara menentukan kebijakan. Nah, seperti apa sih model kolaborasi yang dibangun antara kejaksaan dengan kepala desa sehingga niat baik itu tidak menjadi masalah di kemudian hari? Gimana Pak? Sebenarnya ya kita jangan terlalu formalitas harus
ini kan musyawarah saja, istilah komunikasi. Nah, kami tentu misalnya lembaga kejaksaan yang tentu kita hubungi ya lembaga struktural, misalnya pemerintah desa yang ada di provinsi maupun di kabupaten terkait data-datanya. Karena itu nanti kan sebagai bentuk monitoring yang mungkin secara berkesinambungan. Tadi kan kita berbicara tentang tidak terjadi permasalahan hukum ya. Saking luasnya program yang kami jaga ini, bagaimana desa ini bisa sebagai penyumbang PAD lah di suatu daerah. Banyak contohnya di NTB, tetapi sumber daya manusia ini kan yang belum bisa dilirik, padahal itu sudah tersedia. Nah, itu. Kalau Pak Nurholis melihat, bila mana ada temuan-temuan berarti ada kesadaran hukum bagi perangkat desa yang mungkin belum melek hukum. Atau mereka sudah melek hukum. Dalam konteks jaksa jaga desa, mana yang lebih utama, apakah penyadaran hukum dulu, atau sebenarnya early warning terhadap misalnya atribut lain? Seberapa pentingkah penyadaran hukum bagi aparatur desa, kepala desa, BPD, anggota, aparatur lain? Apakah ini bagian dari jaksa atau kewenangan intelijen memberikan penyadaran itu? Pak? Sebenarnya untuk penyadaran hukum ini kan semua kita lengkap beliau ya. Ya, semua kita mempunyai kewajiban seperti itu ya. Cuman kalau khusus spesifik jaksa, karena ini lembaga yang sudah APH kan, jangan sampai mereka ini karena ketidaktahuan tadi seperti saya jelaskan dari awal itu menjadi objek APH. Sebenarnya ya mereka itu tidak paham. Nah, seperti itu. Kalau nggak paham mestinya sering ngaji, kira-kira itu Pak ya. Iya, makanya kita perlu untuk meningkatkan kesadaran dan ketatan terhadap hukum, terkhusus masalah pertanggungjawaban masalah keuangan pembangunan di desa itu. Kalau boleh bocoran misal Pak Nurholis, ketika ada upaya jaksa masuk jaga desa, bagaimana peran intelijen kejaksaan bagi desa-desa ini? Apakah bekerja juga? Nama intelijen kan Pak, kita nggak tahu kapan datang, di mana orangnya. Itu bekerja juga Pak ya? Bekerja juga. Hati-hati Pak desa ya, Pak Kades ini. Intelijen kejaksaan ini bukan Intelkam, intelijen penegakan hukum. Tapi? Intelijen penegakan khusus masalah terkait penegakan hukum. Bukan intelijen keamanan. Oh iya betul. Seperti yang konvensional. Nah itu. Baik Pak Yus. Ya. Saya menyadari bahwa sebenarnya banyak upaya yang dilakukan oleh negara, pemerintah, provinsi, kabupaten, kota. Tapi seringkali saya lihat penyadaran sudah, tapi apakah kesadarannya? Ini menarik nih Pak Yus, silakan. Penyadaran sudah, di BIMTEK sudah, di luar negeri daerah sudah. Kena lagi. Apa kesadarannya? Gimana ini Pak? Pak Sekdes saja ini punya tanggung jawab. Kalau berbicara kesadaran ini berat nih. Beratnya ya. Kenapa? Itu memang harus pure dari diri sendiri. Makanya di RPJMD Provinsi NTB sendiri salah satu poinnya khusus untuk desa ketika masalah pembinaan dan pengawasan. Tadi kita harus bedakan nih perangkat desa sama aparatur desa. Kalau perangkat desa itu kan Kades, Kasih, Kaur, Kepala Kewilayahan sama Sekdes. Kalau aparatur desa seluruhnya. Perangkat desa plus BPD, lembaga adat, lembaga kemasyarakatan desa, PKD. Sasaran kita beberapa tahun terakhir adalah aparatur desa ini. Menu-menu, anggap saja menu-menu deh. Menu-menu pelatihan, workshop, diskusi yang kita lakukan dengan teman-teman perangkat desa, kita berikan juga ke lembaga kemasyarakatan desa yang lainnya. Dengan harapan apa? Biar sama-sama tahu nih. Contoh, lembaga adat desa harus tahu juga nih, harus kita berikan juga pemahaman yang utuh. Ini loh yang boleh dan tidak boleh. Biar sekali lagi tujuan kita sama yang dibilang Bang Nurholis nih, semua harus ikut mengawasi. Semua harus ikut memberikan masukan. Tadi Bang Nurholis sudah sebut tuh, kalau di desa itu kan ada musyawarah desa. Sebagai forum tertinggi pengambilan sebuah keputusan terkait dengan breakdown kegiatan yang tertuang di APBDes. Termasuk kebijakan-kebijakan yang berskala lokal desa. Nah, disinilah tadi sudah disinggung juga dengan kehadiran ini, dengan kehadiran program Jaga Desa, Jaksa Garda Desa ini akan menguatkan forum di sana itu.
Bayangkan ketika semua pihak urun rembuk dalam musyawarah desa, semua menaati berita acara, kita bisa bayangkan damage-nya. Ketika hal yang dibahas adalah program kegiatan, semua memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi. Ketika membahas suatu masalah, suatu rancangan program, asik nih. Oke. Semua bisa memberikan masukan yang berkualitas ya nggak Bang? Nah, seperti itu dia. Saya juga ingin coba nanti minta klarifikasi mengapa desa juga menjadi atensi, apa gara-gara mereka juga didanai dari negara ya? Atau sebenarnya apakah ini adalah politisi, ini kan desa juga politis ya, apakah itu juga bagian sehingga desa juga harus diawasi. Sebelum kita lanjutkan, kita iklan sejenak dulu. Siap, makku. Kangkungnya kok lemes ta, Mas? Setrong ya, Mak Yot. Selamat pagi, mak-mak cantikku. Mak Caleg, belanja. Ayo, diborong semua sayurannya. Nanti Mak Caleg yang bayarin, oke? Kalau perlu gerobaknya sekalian. Hidup Mak Caleg. Pokoknya Mak Caleg. Yes. Kalau uangnya kurang nanti saya tambahi cash. Tapi inget jangan lupa pemilu nanti pilih saya. Stop. Gak bahaya tak? Hati-hati ya mak-mak. Kita harus cerdas. Mak Caleg ini main politik uang, denger ya. Pemberi dan penerima politik uang bisa dipidana, bisa dipenjara. Iya mak-mak, jangan diterima. Biar gini-gini kita masih punya harga diri loh. Masa depan bangsa nggak bisa dibeli. Enaknya dapat uang cuma sekali, ruginya 5 tahun. Ayo mama cerdas, kita rapatkan barisan. Pemilih cerdas, tolak dan lawan politik uang. Sabar mamaku sayang. Ya. Hei, tunggu. Tradisi dan budaya menjadi warisan yang begitu berharga sebagai identitas berkarakter sebuah bangsa yang bermartabat. Keindahan dalam sehelai kain syarat akan makna yang tersirat. Wastra, simbol kekayaan Indonesia. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari. Ini menarik, mengapa jaksa hadir, termasuk peran-peran masyarakat juga sangat kita butuhkan dikala ada oknum-oknum tertentu yang ingin mencoba dalam tanda kutip dalam rangka kepentingan mereka. Ternyata menjadi desa, menjadi kades itu sebenarnya berat, tidak segampang yang kita pikirkan. Mereka banyak menjaga, sampai jaksa pun menjaga. Tapi saya bersyukur jaksa itu tidak punya posko atau kantor di kantor kepala desa. Jadi kalau ada kantornya bisa gawat, ini ngapain ada jaksa di sini. Nah dalam konteks ini saya minta komentar sekarang Pak Yus tentang jaga desa. Apakah ini dasarnya karena desa, baik aparatur desa, dibiayai oleh negara sehingga harus dijaga, dikawal? Gimana, Pak? Ya, kalau saya pribadi lebih melihatnya ke begini. Pemerintah ketika ingin menggesa kesejahteraan, kemakmuran sebuah daerah, faktanya kan sebagian besar ini desa, Mas. Kemiskinan, penduduk yang miskin sebagian besar tinggal di desa. Kemudian blank spot, infrastruktur dasar, itu kan sebagian besar ada di desa. Lebih besar di desa daripada di kawasan perkotaan, lebih banyak. Semangatnya ketika pemerintah pusat menggelontorkan dana desa, itu semangatnya biar desa ini tumbuh berkembang secara mandiri.
mempercepat kesejahteraan masyarakatnya. Ketika sebagian besar penduduk, ketika sebagian besar anggap saja tadi yang saya berbicara kemiskinan, terus kemudian fasilitas infrastruktur dasar yang masih belum banyak terpenuhi, yang sebagian besar faktanya ada di desa, ketika itu terpenuhi, bisa dikembangkan secara mandiri oleh desa itu sendiri, oleh pemerintah desa bersama masyarakatnya, kan secara otomatis daerah itu kan sejahtera. Inilah kalau yang saya melihatnya nih, sebenarnya goal inilah sebenarnya melatar belakangi bahwa kalau di breakdown, wah berarti untuk memastikan goal ini tercapai, di samping tadi nih peningkatan kapasitas aparatur, harus ada bentuk pembinaan dan pengawasan dari pihak-pihak yang memang dari instansi-instansi, dari institusi-institusi yang memang diberikan tugas oleh negara untuk melaksanakan itu. Tetapi tentunya tidak hanya pengawasan. Di situ tadi kalimatnya binwas, pembinaan. Kenapa pembinaan didahulukan daripada kalimat pengawasan? Oh, gitu ya. Pembinaan dan pengawasan. Pembinaan di situ kan jelas artinya. Bagaimana kita tadi program mitigasinya ya Bang ya, peningkatan kapasitasnya, diberikan pencerahan. Setelah diberikan pencerahan, diberikan pemahaman, habis itu dialog sering, konsultasi sering, baru diawasi pelaksanaannya. Ketika sudah mulai melenceng diingatkan, gitu Bang ya. Ketika memang sudah melenceng, harus ada efek jera yang diberikan. Bahwa itu muara dari sebuah pelanggaran, oke. Tetapi sekarang kita breakdown, kita coba deh. Kita coba. Kalau saya melihat semangatnya seperti itu. Bahwa program ini lahir karena memang niat atau hajat pemerintah memastikan. Berarti kalau boleh saya coba potong Pak Yus, keterbukaan tidak mesti harus ada pajangan program kerja atau penggunaan anggaran ya. Tidak mesti itu kan, di desa-desa kan ada penggunaan anggaran yang pelangnya besar-besar. Nggak cukup sampai di situ Pak ya? Tidak cukup. Berarti harus ada juga upaya-upaya yang dilakukan keterbukaan dalam membuat program ya. Nah sejauh ini Pak Yus melihat bagaimana kepala desa membangun sinergi, keterbukaan membangun program, menceritakan keinginan kepentingan program. Apa sudah terlihat jelas tidak di desa? Gimana? Pada umumnya? Pada umumnya. Alhamdulillah kalau di NTB, tadi nih, biasa kalau di desa ada baliho tuh. Itu memang wajib. Semua desa diwajibkan. Tapi nggak cukup kan? Tidak cukup. Kemudian pemerintah membuat instrumen lagi, harus ditampilkan dalam sistem informasi desa yang bisa diakses oleh semua pihak. Kemudian ketika pelaksanaan tata usaha keuangannya, itu ada Siskudes yang secara online dan real time bisa dipantau oleh instansi-instansi yang memang melakukan pembinaan. Kalau memang udah ada aplikasi pengawasan, kok bisa ada celah? Ini lagi. Uangnya sekian, kemana udah jelas sekali. Kok bisa juga, kok lucu juga ya. Mengapa ini Pak Sekdes? Di mana ada niat, di situ ada jalan. Oh ada juga kemungkinan ya? Ada kemungkinan seperti itu. Ketika niatnya memang, wah ini tergoda untuk, ya selalu biasanya. Nah makanya itu yang kita sampaikan tadi di awal. Ketika kita berbicara peningkatan apakah kapasitas perangkat desa, kita tidak hanya cukup berbicara bagaimana kita meningkatkan kapasitas perangkat desanya perangkat desa kan kepala desa, sekdes, kasih, kaur, kepala kewilayahan alias kadus. Tapi kita harus berbicara aparatur desa secara menyeluruh. Di situ ada fungsi BPD di sana, ada fungsi lembaga adat desa. Ada fungsi lembaga kemasyarakatan desa lainnya kayak PKK dan seterusnya. Kalau berfungsi. Nah ini yang betul-betul harus kita ini nih, PR bersama kita. Kalau berfungsi. Banyak lembaga tapi sebenarnya dalam tanda kutip impoten. Artinya tidak bekerja. Ditahan dulu Pak. Nah ini kalau misalnya ada temuan begitu, sudah ada indikasi, kemudian ada jadi temuan, diperkarakan apa istilahnya dalam bahasa APH, ini harus masuk penegakan hukum atau ada upaya ya kita istilah aja lah dalam konteks mungkin bahasa kejaksaannya direstoratif aja, restorasi aja daripada kita lanjutkan, kita mau sore dia saja, jangan dilanjutkan. Ada nggak kemungkinan itu Pak? Iya, perlu saya jelaskan ya. Berbicara tentang korupsi atau tipikor itu tidak ada restoratif ya. Nah, tetapi dalam hal itu upayanya ya kita serahkan ke APIP. Aparat pengawasan internal pemerintah melakukan pembinaan dulu seperti itu. Bentar, maksudnya pembinaan ini kan udah ditemukan alat bukti, masih dibina? Ya dalam arti kan laporan awal kan, ada indikasi, kasih kesempatan dulu itu untuk sebagai preventif. Nah ketika sudah itu tidak bisa dan kecuali memang benar-benar fiktif ya lain cerita ya. Nah, ada juga kasus fiktif, kalau sudah fiktif ya apa boleh buat ya sudah tidak ada lagi
istilahnya untuk diserahkan ke APIP ya itu sudah jelas tipikor. Apakah tindak pidana korupsi ini tidak mengenal kuantiti dari uang yang dikorupsi? Atau misalnya ya kalau kurang 1 juta ya islah saja, gimana? Ada nggak ya, kalau dalam pengawasan kejaksaan ini? Kalau berbicara tentang undang-undang korupsi itu tidak ada. Nggak ada? Tidak ada, itu pasal 4 tidak ada. Itu. Pak Kades ya, tidak ada spesial. Tidak ada kalau berbicara tentang aturan, tapi itu rasanya biasanya kebijakan. Nah, kebijakan itu juga tidak terlepas dari aturan hukum yang ada juga. Nah, sekarang ya perkembangannya makanya dikedepankanlah aparat pengawasan internal ini, APIP seperti itu. Boleh disebutkan APIP itu yang mana aja? Mungkin ada masyarakat kita yang APIP nanti dikira nama orang, Pak. Ya, aparat pengawasan internal pemerintah misalnya seperti inspektorat apa gitu. Tindak lanjuti dulu inspektorat temuannya. Nah, apa nanti rekomendasi inspektorat ya silakan saja sepanjang. Saya sih tidak tahu, misalnya ada indikasi, ada yang disangkakan pada kepala desa yang sudah ada masuk prodiu, apakah juga lemahnya juga di inspektorat kita. Apa itu juga tadi disebutnya ada peluang, mau dikunci dengan laporan seperti apa aplikasinya, ada saja celahnya. Kita punya inspektorat ya, tapi faktanya masih juga ada celah untuk melakukan negosiasi korupsi. Sebelum kita lanjutkan, kita jeda sejenak dulu. Menginformasikan beragam peristiwa di Nusa Tenggara Barat dengan bahasa daerah. Di kami ada kejuaraan MXGP Lomba berbagi bidang komunitas teruna. Dan Nika pemirsa warga terhimbau. Saksikan Warta Daerah pukul 17.45 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Halo Sobat TVRI, Anda dapat menonton TVRI di mana saja dan kapan saja. Anda dapat mendownload di aplikasi TVRI Klik. Ada berbagai informasi dan kategori yang bisa Anda pilih. Berbagai macam acara bisa ditonton melalui streaming TVRI. Anda dapat mengupdate berbagai informasi berita, olahraga, hiburan, agama, dan events, mulai dari informasi nasional hingga internasional. Tersedia juga beragam channel pilihan, TVRI Nasional, TVRI World, TVRI Sport, dan TVRI Daerah. Anda disarankan menggunakan internet 4G atau Wi-Fi agar dapat menonton streaming TVRI. Ayo, segera download TVRI Klik. Baik, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini bicara tentang banyak agenda yang harus terselesaikan oleh desa. Bayangkan satu desa belum dana desa dari ADD dan sebagainya itu kan hampir di atas 1 miliar bahkan bisa lebih. Namun faktanya masih banyak juga problematika yang dihadapi oleh desa, kemiskinan, keterbelakangan, kemudian pendidikan dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya masih. Ini sebenarnya problemnya di mana? Nah, boleh saya tanya kembali ke Pak Yus tentang pemanfaatan dana desa yang mestinya harus dilaksanakan sehingga sesuai dengan koridor. Artinya tidak nanti diciduk deh. Nah, gitu. Sebenarnya apa sih potret kewenangan kepala desa sehingga benar sesuai koridor, sehingga tidak masih ada terjadi kerentanan, kerawanan, kemiskinan, dan sebagainya. Silakan, Pak Yus. Ya. Jadi kepala desa wewenangnya full itu dalam arti bagaimana dia mengelola yang tadi sumber pendanaan untuk pembangunan desanya dari dana desa. Dana desa kan ada PBN tuh, karena ada PBD itu ADD, karena ada dana bagi hasil, sumber dana yang tidak mengikat itu untuk pure kesejahteraan masyarakat, program pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada juga disebut di sana kewenangan lokal berskala desa, ada kewenangan hak asal usul desa.
Di sana bagaimana kepala desa bersama jajarannya memiliki kewenangan untuk memberdayakan, optimalkan apa potensinya di sana. Potensi yang dimiliki oleh desa. Oke, ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara tadi Mas singgung masalah dana ada tapi masih miskin juga. Nah, kalau di Kemendes itu kan sudah ada indeks desa membangun. Di situ ada 3 indikator makro, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan lingkungan. Di situ ada sekian breakdown indikatornya yang memang menjadi tools bagi pemerintah untuk mengukur tingkat kemandirian desa ini sudah sampai mana nih. Apakah dia masih sangat tertinggal atau sudah mandiri. Nah, dari tahun ke tahun alhamdulillah di NTB ini jumlah contoh 2015 ketika dana desa baru bergulir, jumlah desa mandiri hanya 1. Di situ kan ada klasternya kan sangat tertinggal, di atasnya tertinggal, kemudian berkembang, maju dan mandiri. Hanya 1 desa mandiri. Tapi 2023 kemarin kita sudah memiliki 252 desa mandiri. Mandiri secara apa? Mandiri secara ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan lingkungan. Nah, cuman kita punya PR. Kalau dibanding dengan jumlah desa, 252 itu kan sekitar 25%, 1021 desa. Bahwa itu masih kecil, iya. Tetapi kita lihat progres dari tahun ke tahun, dibanding tahun sebelumnya, yang jumlah mandiri ini meningkat 100%. Kalau bagi kami, ketika melihat data ini data real, karena memang ini kondisi inputannya adalah kondisi real di desa. Contoh, ketahanan ekonomi itu misalnya apakah di desa itu ada pasar? Apakah di desa itu ada BUMDes sudah menghasilkan PADes? Apakah di desa itu ada aktivitas ekonomi berupa toko-toko? Apakah ada UMKM dan seterusnya? Itu kondisi real. Itu di antara tolak ukurnya, Pak ya? Ya, indikatornya. Indikatornya. Ya, yang di-input, di-review setiap tahun. Kalau kita bilang bahwa masih banyak PR yang harus dilaksanakan, pasti. Dari 2015 sampai 2023, kalau kita lihat gambaran desa, masih banyak desa yang infrastruktur dasarnya belum terpenuhi. Padahal uangnya banyak. Infrastruktur dasar dalam arti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan seterusnya. Ini yang kami sampaikan bahwa desa tidak bisa berjalan sendiri. Oke. Misalnya anggap dana desanya dia 1 miliar. Tetapi ada regulasi yang mengatur. Contoh di 2023, ada Permendesnya. Dana desa minimal 41% untuk BLT. Minimal 20% untuk program ketahanan pangan dan hewani. Kemudian minimal 8% untuk penanganan COVID-19. Sisanya diberikan kewenangan kepada desa untuk membreakdown menjadi program kegiatan sesuai dengan kewenangannya. Bahwa ada ruang-ruang yang harus dipenuhi oleh desa karena memang direktif dari yang memberikan dana, yaitu pemerintah pusat. Oke, Pak Yus, sebelum saya ke Pak Nurholis, tentang banyaknya misalnya ada indikasi misalnya, saya tidak menyebut ada desa mana, kades mana yang mungkin ada indikasi ke sana. Apakah tidak cukup dengan gaji yang diterima sehingga ada kemungkinan coba ngutak-atik lewat sini, jalur sini? Ya, kalau penghasilan dari gaji bersih, gaji pokok itu sebenarnya cukup apa enggak ya? Atau ini kepala desa ini jabatan bukan semata politik, tapi jabatan keikhlasan juga. Gimana sebenarnya nih Pak? Gimana ini Pak? Ya. Kalau dari sisi regulasi penghasilan kepala desa itu kan setara PNS golongan 2A. Sehingga kita berbicara kalau nanya cukup atau tidak cukup itu relatif ya. Relatif. Karena kan kita ini ada 2 nih prinsipnya. Membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Kalau dia sesuai kebutuhan, insya Allah cukup deh Bang. Tapi kalau keinginan semua kita mau beli. Oke. Mungkin saja itu iya. Makanya tadi selalu saya bilang relatif saja. Apa dibilang cukup enggak gajinya? Tergantung. Kalau dibilang, karena dari kalian perhatiin dari 2015 sampai 2023 jumlah oknum yang terlibat di kasus-kasus itu, kalau dibanding dengan jumlah desa itu sebenarnya relatif kecil Bang ya. Kecil relatifnya, persentasenya dari si persentase. Tetapi apakah kita membiarkan yang persentase yang kecil ini membesar? Tentu tidak. Ini harus kita push biar ada lebih kecil, bahkan target kita 0. Oke, sekaligus closing statement sebelum saya minta ke Pak Nurholis. Apa pesannya bagi kepala desa sehingga memang kita sesuai dengan koridor? Sehingga ini kan amanah yang dijalankan oleh kejaksaan juga mampu kita lakukan bersama. Silakan. Silakan. Bahwa jabatan kepala desa, sekdes, kasih kaur, kepala dusun, itu adalah jabatan publik. Kalau sudah berbicara jabatan publik, berarti prinsip pelayanan publik harus dikedepankan.
Ketika berbicara prinsip pelayanan publik, berarti apa yang harus keikhlasan hati tadi Mas sudah sebutkan di sana. Kalau berbicara masalah cukup tidak cukup dari sisi penghasilan, kemudian bagaimana regulasi-regulasi, kita bisa pelajari. Sekali lagi, Bismillah. Saya pribadi bersama teman-teman Dinas PMDes ini, saya yakin 1021 kepala desa di NTB. Kemudian 14.000 lebih, nah, sekarang sudah 15.000 lebih aparatur desa adalah orang-orang baik yang sesungguhnya siap untuk membangun desa di NTB. Oke, baik, makasih Pak. Sekaligus juga Pak Nurholis, misalnya ini kan sekaligus closing Pak, konsultasi hukum apakah semata kok ada konsultasi klinik perdata atau klinik pidana, sehingga kepala desa ini juga memiliki kewenangan, saya harus konsultasi ke sini. Sekaligus closingnya, apa yang diharapkan oleh kejaksaan, Pak Jaksa kita, sehingga desa juga mampu dan mandiri. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Diharapkan kepada teman-teman seluruh kepala desa yang ada wilayah di Nusa Tenggara Barat, dengan program Jaksa Jaga Desa, silakan sekiranya membangun lembaga kejaksaan terkait di situ konsultasi hukum, baik pendampingan, pembinaan dan terbuka. Karena di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang ada di kabupaten dan kota diharapkan untuk dimanfaatkan untuk berkonsultasi terkait masalah pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. Sekali lagi itu tidak berbayar Pak ya? Tidak berbayar, gratis. Nah itu yang perlu kita tekankan. Jangan Pak Kades nanti mikir, ini nggak berbayar, kami nggak datang gitu ya. Oke, udah jelas sekali. Oke Pak Nurholis, Pak Yus, makasih. Waktu kita terbatas 1 jam menemani pemirsa tentang bagaimana Jaksa Jaga Desa. Kerjasama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat bersama TVRI Nusa Tenggara Barat hari ini sangat berdampak positif bagi penguatan kapasitas kepala desa dan semua kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya selalu atas atensinya ke depan. Tetap kita kawal desa sehingga desa juga menjadi desa yang kita idamkan dan sayangi bersama. Terima kasih Pak Yus, terima kasih Pak Nurholis atas kehadirannya. Saya Cai ucapkan terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, betul sekali. Nah, program ini sebenarnya adalah program pemerintah pusat yang dicanangkan oleh Presiden sendiri melalui Kongres Bagi Fatimah tahun 2019, yaitu tentang KBLBB, itu kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, itu sudah menjadi program nasional sejak 2019.